Halo semuanya, selamat datang di channel Saratusan Cerita Official. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Draugr Part 6. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari cerita Draugr. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal atau beli komiknya jika sudah ada di tempat kalian sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Dan oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita langsung gaskan pada alur ceritanya. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya Hanyul yang sedang duduk di depan sebuah pohon di tengah sebuah taman. Hanyul terlihat sangat fokus melatih teknik pernafasannya sehingga dia tertidur dan mengeluarkan air liur tanpa disadarinya. Tapi tak lama kemudian dia kembali membuka matanya dan bangun dari tidurnya. Sambil mengusap air liurnya, dia berdiri dan melihat ke arah pohon tersebut. Pohon itu adalah pohon peach. Hanyul bisa meningkatkan kekuatannya hanya dengan duduk di depan pohon peach tersebut. Dan dia telah berlatih di depan pohon tersebut dalam 1 tahun lamanya. Karena terlalu fokus melatih kemampuannya, tanpa dia sadari ternyata dia telah tertidur selama 1 minggu hingga pohon itu mekar dan berbuah. Hanyul mengira bahwa buah itu lebih kecil dari biasanya, tapi dia berniat untuk memakannya karena buah itu telah tumbuh dan terlihat sudah matang. Setelah itu dia meraih buah dari pohon peach tersebut dan akan segera memetiknya. Namun tiba-tiba ada seseorang yang memanggilnya dari belakang hingga dia tidak jadi memetik buah tersebut. Hanyul menolehkan pandangannya karena penasaran dengan apa yang memanggilnya sambil tetap memegangi buah dari pohon peach tersebut. Ternyata di belakang Hanyul ada seekor beruang kecil berwarna coklat. Hanyul kebingungan, dia tidak tahu apakah memang beruang itu yang memanggilnya. Namun dia kemudian mencoba berbicara pada beruang itu dan dia bertanya, "Bolehkah aku tahu siapa kau?" Beruang itu kemudian memperkenalkan dirinya dengan nama Guanak. Setelah mendengar nama itu, Hanyul ingat bahwa ternyata beruang itu adalah seorang mountain god dari gunung Guanaksan. Hanyul tahu bahwa saat Gate of Heaven terbuka, bukan hanya para monster yang datang, tapi para dewa juga ikut menunjukkan keberadaan mereka. Salah satu dari dewa-dewa itu bernama Guanak dari gunung Guanaksan yang merupakan roh yang tidak terlalu beruntung. Ratusan tahun yang lalu para petinggi percaya bahwa energi api dari gunung Guanaksan akan berdampak buruk pada ibu kota. Lalu mereka menambahkan energi air menggunakan patung dari mythical unicorn dan menggali laut selatan untuk melemahkan energi api dari gunung Guanaksan. Master dari gunung itu ikut meleleh. Hanyul berpikir bahwa mungkin saja dewa dari gunung itu terlihat pendek dan kecil karena alasan tragedi pada ratusan tahun yang lalu. Hanyul mencoba berbicara ramah pada beruang itu dengan mengatakan bahwa dirinya telah berlatih selama 1 tahun di depan pohon peach tersebut. Namun dalam hatinya dia berpikir bahwa dewa yang berwujud beruang kecil di depannya itu tidak memiliki kekuatan untuk menggunakan kekuasaannya kepada siapapun. Dan Hanyul di sana mengira bahwa Guanak mengincar buah dari pohon peach itu. Pohon itu memiliki sebuah energi yang sangat kuat hingga bisa menciptakan penghalang. Hanyul di sana berkata pada Guanak bahwa dia harus memakan buah dari pohon peach itu, tapi Guanak menentangnya dan mencoba menghentikan Hanyul dengan berkata, "Apa kau tidak dengar apa yang aku katakan? Sudah kubilang, jangan terburu-buru." Guanak menjelaskan bahwa energi dari pohon itu berpusat pada buahnya. Jika Hanyul memetik buah itu, maka pelindung dari pohon itu juga akan ikut lenyap. Dan dia berkata, "Apa yang akan kau lakukan jika ada orang lain yang mencoba mencuri karena mereka menginginkan pohon ini?" Hanyul menjawab dengan wajah curiga, "Oh, maksudmu seseorang yang mencuri dan menginginkan pohon ini seperti kau ya?" Guanak di sana langsung terkejut dan dia berkata, "Aku bukan seorang pencuri. Bukan hanya aku saja, cepat atau lambat orang lain juga akan segera mengetahui keberadaan pohon ini. Dan sekarang ada seseorang yang sedang menunggumu di kaki gunung." Setelah itu muncul sebuah awan hitam yang dikelilingi oleh aura berwarna ungu menutupi langit tepat di atas dari taman tempat Hanyul berdiri sekarang. Hanyul di sana merasakan sebuah energi yang sangat kuat keluar dari awan yang datang itu. Dia melihat ke arah penghalang dan dia tahu bahwa energi yang dia rasakan itu adalah energi yin yang sangat besar. Sementara itu Guanak mencoba menguatkan argumennya dengan berkata, "Lihatlah itu, sudah kubilang padamu bahwa ada seseorang yang mengincarmu. Mereka pasti berencana untuk menangkapmu di sini dan mungkin mereka datang untuk merebut pohon peach abadi yang kau rawat." Karena mendengar hal itu Hanyul kebingungan karena dia baru tahu bahwa itu adalah pohon peach abadi dan dia langsung menanyakan itu pada Guanak.
Tapi kemudian Guanak mengalihkan pembicaranya dengan berkata, lupakanlah. Yang terpenting saat ini adalah seorang supra thermal bernama Daus sedang mengejarmu sambil mengasah teknik apinya. Lalu Hanyul ingat dengan seseorang dan dia berkata, oh ternyata orang itu ya. Hanyul di sana masih mendengarkan ocehan Guanak yang mengatakan bahwa Hanyul akan mampu untuk menembus bentuk asli dari pohon itu. Tapi dia juga mengatakan bahwa tubuh manusia tidak akan bisa bertahan dengan efek dari buah persik keabadian. Tapi dirinya berbeda, Guanak mengajukan dirinya untuk memakan buah itu dan meminta Hanyul untuk memberikan buah itu padanya dengan tujuan untuk mengembalikan energi spiritual miliknya agar dia bisa melindungi Hanyul dan pohon itu dari serangan orang lain yang mencoba merebutnya. Tapi Hanyul di sana ternyata tak memperdulikan hal itu dan dia malah langsung memetik buah tersebut. Setelah Hanyul memetik buahnya, dia di sana dengan wajah sombongnya berkata, "Maafkan aku." Kemudian Hanyul langsung memakan buah itu secara terang-terangan di depan Guanak. Sontak Guanak langsung marah. Di sana dia berkata, "Dasar bocah sialan." Guanak sangat kepanikan sekaligus terkejut karena Hanyul yang tiba-tiba memakan buah itu tanpa mendengarkan ucapannya. Dalam hatinya dia berkata, apa yang salah dengan otak bocah keparat ini? Namun terlepas dari itu, Guanak penasaran dengan apa yang akan terjadi dengan Hanyul karena dia memakan buah yang sama dengan buah yang dimakan oleh Monkey King dan Dong Bangsak hingga mereka bisa hidup abadi. Setelah memakannya, Hanyul kembali fokus melatih teknik pernafasannya dan di sana kembali muncul sebuah suara dalam pikiran Hanyul yang mengatakan, drug dikonsumsi, jenis drug buah peach dari pohon peach abadi. Tak lama kemudian Hanyul mulai membuka matanya perlahan-lahan. Guanak sangat penasaran karena hal itu dan dia berkata, "Bagaimana? Apa kau merasakan perubahan dalam tubuhmu?" Tapi sangat mengejutkan, Hanyul dengan wajah tak tahu dirinya berkata, "Wow, buah itu sangat enak dan menyegarkan." Guanak di sana langsung kena mental karena sesuatu yang sangat membingungkan terjadi di hadapannya tanpa terduga. Lalu dia berteriak dengan sangat keras dengan mengatakan, dasar bocah idiot." Di samping itu Hanyul mulai merasakan hawa panas yang mengalir dalam tubuhnya. Sedangkan Guanak di sana masih tak percaya dan dia sangat kesal karena buah itu tak memberikan efek pada Hanyul. Hanyul merasakan hawa panas yang berbeda dalam tubuhnya. Tak peduli teknik pernafasan apapun yang dilakukannya, dia tak bisa menjinakkan hawa panas itu dan hawa panas itu bergerak secara bebas dalam tubuhnya. Tapi selain itu Hanyul menyadari bahwa hawa panas itu sangatlah hangat dan lembut, berbeda dengan hawa panas yang selama ini selalu mengganggunya. Setelah semua yang terjadi, Guanak mulai pasrah dengan berkata, setidaknya butuh waktu 300 tahun untuk menghasilkan buah peach tingkat terendah. Jadi efek apa coba yang bisa diberikan oleh pohon yang tumbuh hanya dalam waktu 1 tahun? Tapi Hanyul tak menghiraukannya, dia malah meminta Guanak untuk membantunya dan memberikannya saran. Spontak Guanak kembali merasa kesal karena setelah Hanyul mencapakannya, dia malah seenaknya meminta bantuan dengan wajah tak tahu diri. Di sana Guanak berkata dengan nada kesal, "Aku tidak bisa membantumu meskipun aku mau karena aku tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya." Tapi di tengah ocehannya itu sebuah benih tiba-tiba membentur kepalanya. Sontak Guanak kembali marah besar dan dia berkata, "Kau berani melempariku batu karena aku tak membantumu, hah? Dasar bocah brengsek." Tapi setelah Guanak melihat ke arah telapak tangannya, dia menyadari sesuatu. Lalu Guanak di sana sangat terkejut bukan main karena ternyata yang dilemparkan oleh Hanyul itu bukanlah batu, melainkan benih purgatory grass. Terlebih benih itu ternyata telah tumbuh dan memiliki tunas. Seketika wajah Guanak di sana berubah. Dia berkata sambil memelas, "Apa kau ingin memberiku benda berharga ini?" Hanyul kembali memberikan beberapa benih purgatory grass yang telah tumbuh pada Guanak dan dia berkata, "Maaf, tapi cuma ini yang aku punya." Wajah Guanak berubah menjadi sangat lucu seperti anak anjing yang sedang meminta jatah makanan pada majikannya. Hanyul di sana tersenyum dan dia berkata, "Kau pasti bisa pulang dengan membawa itu kan?" Guanak tiba-tiba menjadi bersemangat dan dia berkata, "Tentu saja tuan." Setelah itu Hanyul kembali bertanya, "Jadi sekarang apa yang bisa kamu lakukan?" Guanak dengan semangat menjawab pertanyaan Hanyul dengan benih yang masih dikunyah dalam mulutnya. "Aku mulai sekarang akan dapat menjual gua sekalipun." Setelah mendengar jawaban itu Hanyul kebingungan dan dia berkata dalam hatinya, "Hah? Apa aku tidak salah dengar?" Guanak dengan polosnya berkata bahwa 3 purgatory grass saja tidak akan bisa mengembalikan kekuatannya. Kemudian dia langsung mengalihkan pembicaranya dengan berkata, "Hanyul, yang harus kita lakukan sekarang adalah mulai mengurus orang yang mengincarmu.
Lalu Hanyo pun mengeluarkan ponselnya karena dia tahu bahwa dia bisa memeriksanya dengan fitur dalam aplikasi di ponselnya. Setelah itu muncul sebuah papan hologram di depan matanya. Di dalam hologram itu tertera peta lokasi tempat Hanyo berada dengan beberapa titik merah di sekelilingnya. Di sana Hanyo berniat untuk mengurus seseorang yang sedang mendekat ke arahnya. Guanak yang mendengar hal itu langsung terkejut karena dia tak menyangka Hanyo akan langsung bertarung saat itu juga. Dia berpikir bahwa Hanyo pasti akan langsung kalah dengan kemampuannya yang sekarang. Tapi Guanak tak habis pikir karena Hanyo malah terlihat sangat tenang mengucapkan hal itu. Scenes pun berpindah memperlihatkan seseorang yang sedang berlari dengan sangat kencang di tengah taman menuju ke suatu tempat. Orang itu ternyata adalah Gijo yang merupakan salah satu murid dari Heavenly King Noucha. Di sana dia menyadari bahwa ada seseorang yang berdiri di hadapannya. Orang yang berdiri di hadapannya itu adalah Hanyul yang ternyata memang sudah menunggunya. Di sana Hanyul langsung mengetahui bahwa Gijo adalah salah satu murid dari Heavenly King Noucha hanya dengan merasakan energi dari Gijo yang hampir mirip dengan Noucha. Gijo terkejut dan dia tak bisa berkata-kata karena dia tak menyangka Hanyo bisa langsung mengetahui identitasnya. Hanyo kemudian bertanya, "Apa mastermu yang menyuruhmu kemari untuk membawaku?" Sambil mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya, Gijo membenarkan bahwa dia memang dikirim oleh Heavenly King Noucha. Sesuatu dikeluarkan oleh Gijo dan itu ternyata adalah sebuah senjata yang dia dapatkan dari Noucha untuk melawan Hanyo. Gijo mengacungkan senjata itu ke arah Hanyo dengan tatapan yang mencekam sambil berkata, "Apa kau tahu senjata ini?" Karena melihat senjata itu, tiba-tiba Guanak dari atas pohon langsung berteriak dengan mengatakan bahwa itu adalah Nine-Tailed Fox Fett. Dia sangat terkejut karena yang dia tahu jangankan versi ekor 9, versi ekor 5-nya saja hanya terlihat sekali, yaitu sekitar 300 tahun yang lalu. Guanak berkata bahwa itu adalah harta yang sangat langka karena terbuat dari rubah ekor 9 dan dia mulai berkeringat karena ketakutan hanya dengan melihat senjata itu saja. Guanak masih terus-terusan mengoceh soal senjata itu, sedangkan Hanyul dan Gijo malah pelangap-longo karena tak mengerti dengan ocehan Guanak. Namun terlepas dari itu semua, Hanyul tak terlalu menghiraukan senjata tersebut. Kemudian dia berkata, "Meskipun mastermu adalah Noucha, apa kau yakin akan tetap memakai senjata itu di tengah taman kota yang padat penduduk ini?" Menanggapi perkataan itu, Gijo di sana mengingatkan Hanyo bahwa di tempat mereka berada sekarang dikelilingi oleh energi yang luar biasa. Gijo mengatakan mau sekeras apapun Hanyo berteriak atau sekuat apapun skill yang dia gunakan, dampaknya tidak akan sampai ke kota karena penghalang yang mengelilingi mereka. Tepat saat Gijo akan mengatakan alasan lainnya, Guanak tiba-tiba langsung memotong perkataannya dengan berteriak. "Itu karena the flag of the North Squad. Jadi saat kau bilang bahwa energi milikmu itu tidak biasa, itu karena kau menggunakan harta yang mengandung kekuatan dari 4 Celestial Beasts." Guanak mencoba menjelaskan semuanya pada Hanyul, namun di sana terlihat Gijo yang sudah mulai gerak karena kata-katanya selalu dipotong. Kemudian Gijo balik berteriak, "Woi beruang kunyuk, kau itu punya masalah apa, ha? Kenapa kau selalu memotong perkataanku, dasar beruang sialan?" Ternyata Hanyul sendiri tidak mengerti dengan penjelasan itu dan dia juga tak tahu kenapa beruang itu terus memotong pembicaraan. Kemudian Hanyul memanggil Guanak dengan sebutan Namu Winky karena dia selalu mengoceh dari atas pohon. Info sekilas, Namu Winky di situ adalah plesetan dari Namu Wiki yang merupakan permainan kata dan memiliki arti di atas pohon. Oke, lanjut. Gijo sangat kesal dengan Guanak dan dia mencengkram senjatanya dengan sangat kuat. Gijo mengeluarkan sebuah aura yang sangat mencekam karena kekesalannya pada Guanak. Di sana dia berkata, "Kemarin si Somin brengsek dan sekarang seekor makhluk kecil. Kenapa kalian selalu mengganggu urusanku, brengsek?" Wajah Gijo berubah menjadi sangat menyeramkan dan pupil matanya mengecil karena luapan amarah di dalam dirinya. Dia kembali berteriak dengan sangat keras, lalu dalam sekejap kekuatannya meningkat ratusan kali lipat. Di sisi lain, Hanyul mulai sedikit waspada, namun dia tidak gentar. Hanyul berpikir bahwa peningkatan kekuatan Gijo dibantu oleh secret item yang dibawanya, seperti sebuah buff di dalam game. Hanyul juga mulai memegang pedangnya dan bersiap untuk melawan Gijo. Saat Hanyul bertemu dengan Somin beberapa waktu yang lalu, dia menyebarkan sebagian besar energinya di seluruh taman itu untuk menurunkan skillnya. Dan sekarang dia mulai mengumpulkan kembali energi yang telah disebarkannya tersebut. Guanak di sana sangat terkejut karena dia tak menyangka Hanyul akan bisa mengumpulkan energi yang sangat besar ke dalam tubuhnya. Hanyul mengumpulkan kembali energi yang disebarkannya itu dengan skill yang dimilikinya yang bernama First Star Wine Distribution.
Mata Hanyul berubah menjadi hijau cerah karena energi yang meluap di dalam dirinya. Tak lama setelah itu Gijo langsung menyerangnya dengan menggunakan item yang dibawanya hingga skillnya berwujud seperti rubah yang menerjang ke arah musuhnya. Hanyul juga tidak diam saja, dia mengibaskan pedangnya untuk mengeluarkan skillnya agar bisa menangkis serangan yang dikeluarkan oleh Gijo. Kedua serangan itu saling beradu di udara dan dalam sekejap energi dari Gijo berhasil dihempaskan oleh Hanyul hanya dengan satu kali tebasan dari skill yang dikeluarkannya. Hanyul tampak sangat tenang menghadapi situasi itu, seolah menganggap serangan barusan hanyalah sebuah angin yang sedang lewat. Dia kembali mengumpulkan energi alam dengan menggunakan pedang yang dipegangnya. Di samping itu, Guanak yang melihat peristiwa itu di sana sangat terkejut. Dia tak bisa percaya akan adanya manusia yang benar-benar bisa bergabung dengan energi alam. Energi alam itu terlihat mengelilingi Hanyul seolah menjadi bagian dalam tubuhnya. Gijo sangat gemetaran karena dia tak menyangka serangan dari item terkuat miliknya akan dilenyapkan dengan sangat mudah. Hanyul kembali mengacungkan pedangnya dan di sana dia berkata, "Kau tadi bilang tidak akan ada kebocoran dari pelindung ini kan? Jika kau menyerang seseorang, seharusnya kau juga bersiap untuk menerima serangan balasan." Karena mendengar hal itu, Gijo sangat kesal karena dia merasa telah direndahkan oleh seseorang yang bahkan tak memiliki master. Dia kembali mengacungkan itemnya untuk kembali menyerang Hanyul sambil berkata, "Berani-beraninya bajingan yang tak memiliki master sepertimu." Tapi tak lama setelah itu dia merasakan sesuatu yang janggal mengalir ke dalam tubuhnya dari item yang diacungkannya itu. Lalu seketika Gijo mengerang kesakitan karena efek samping dari pemakaian Ninetale Fox Fan yang dibawanya. Lalu akhirnya Gijo pun terkapar dan tak sadarkan diri. Hanyul kebingungan karena sesuatu yang aneh terjadi pada Gijo. Dia mencoba turun dari tempat dia berdiri sebelumnya dan menghampiri tubuh Gijo yang tak sadarkan diri. Ternyata Gijo di sana langsung tewas setelah dia menerima efek samping dari item yang digunakannya. Karena melihat hal itu, Hanyul sangat menyayangkannya dan dia berkata, "Ketika dia menginginkan kekuatan yang lebih besar dariku, jiwanya malah terhisap oleh itemnya, efek samping yang sangat mengerikan." Namun di sana Guanak langsung menjelaskan bahwa jika orang yang mengayunkan item itu adalah orang yang tepat, maka mereka akan mampu menghancurkan gunung. Dia juga mengatakan bahwa setiap sacred item itu memiliki kekuatan yang sangat dahsyat hingga bisa menghancurkan gunung dan mengubahnya menjadi lautan. Hanyul mencoba mengambil item yang dibawa oleh Gijo sebelumnya. Sambil memandangi item itu, di sana dia bergumam dalam hatinya. Apakah benar sacred item memiliki kekuatan yang sedahsyat itu? Jika memang begitu, kira-kira seberapa berharganya benda ini? Tak lama kemudian Hanyul menyadari adanya sebuah serangan yang mengarah padanya. Lalu seketika terjadi sebuah ledakan yang sangat besar tepat di tempat dia berada. Ternyata orang yang menyerang Hanyul secara tiba-tiba itu adalah Kidaus. Di sana dia terlihat sangat kesal karena Hanyul telah membunuh salah satu murid dari Heavenly King Noucha. Setelah itu Daus segera berlari menghampiri jasad dari Gijo yang masih tergeletak di sana. Kidaus sangat terkejut dengan kondisi mayat Gijo yang terlihat sangat kacau. Dia tak menyangka akan ada kegagalan yang dilakukan oleh murid dari Heavenly King Noucha. Setelah itu Kidaus mengalihkan pandangannya ke tempat Hanyul berada setelah dia menyerangnya. Tapi di sana Hanyul ternyata masih berdiri dan tidak terdampak sama sekali oleh serangan dadakan yang dikeluarkan oleh Kidaus. Hanyul berjalan ke arah Kidaus dan sambil mengibaskan pedangnya, Hanyul tersenyum dan berkata, "Yuk, kita bertemu lagi." Di sana Kidaus kembali menaruh mayat Gijo dan dia berkata, "Seharusnya aku membakarmu sampai mati setahun yang lalu. Aku tak mengerti kenapa King Noucha menginginkan seorang bencana berjalan sepertimu. Tapi karena sudah terlanjur, aku hanya akan membiarkan lubang pernafasanmu dan membakarmu dari dalam tubuhmu, lalu membawamu ke hadapan Heavenly King Noucha." Setelah mendengar perkataan seperti itu, Hanyul masih tetap dengan wajah tenangnya dan dia mulai bersiap untuk bertarung dengan si aki-aki bau tanah tersebut. Dan cerita pun bersambung. Anjay, kira-kira pertarungan Hanyul sama Kidaus bakalan menjadi apa? Apakah Kidaus ini akan menjadi gepeng oleh kekuatan dari Hanyul? Atau apakah Hanyul akan terbakar habis-habisan? Coba menurut kalian gimana? Komen di bawah ya guys ya. Mungkin segitu saja kami dari Saratusan Cerita Official. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.